Sampai Indonesia Akhir Pekan kembali bersama saya Sini Permadi. Mendekati Lebaran nih biasanya cewek-cewek mulai bingung pakai baju apa nanti di hari Lebaran, karena selain sholat Id pasti akan bertemu dengan keluarga, silaturahmi dan lain-lain. Nah, tipsnya agar kita bisa tetap sopan, rapi tapi cantik, sudah bersama saya ada Mbak Ina, seorang desainer kerudung. Selamat pagi Mbak Ina. Selamat pagi Mbak. Mbak Ina, gimana sih tips buat kami nih para wanita yang biasanya mulai pusing mendekati Lebaran biar bisa pakai baju yang cocok di semua event di hari raya, tapi tetap sopan dan juga cantik? Apa sih yang harus diperhatiin? Sebenarnya balik lagi sih Mbak Cindy ya, kalau perempuan tuh biasanya merasa cantik karena memang dia percaya diri. Biasanya percaya diri itu karena memang dia nyaman. Nah, nyaman itu macam-macam ya. Ada yang karena warnanya dia suka, ada yang karena emang bahannya dia suka pakai, atau memang stylenya, penampilannya dia banget gitu. Nah, sebenarnya yang merasa cantik itu karena dari dalamnya emang dia merasa pede gitu. Bener sih, semua dari dalam akan kelihatan di luar ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk di hari raya apa sih yang harus diperhatikan juga? Misalnya kan tentu harus sopan ya. Ada pemilihan modelnya kah, atau apa ya, bahannya juga mungkin yang nyaman untuk kegiatan, kan pasti banyak ya seharian. Gimana Mbak? Kalau balik lagi sih sebenarnya, kalau untuk bahan atau untuk style, untuk penampilan sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita bisa kategorikan misalnya nih badannya masa ada yang mungil gitu ya, sebaiknya sih kalau nanti Lebaran tuh jangan terlalu pakai motif yang kecil-kecil gitu Mbak, biar nggak tambah kelihatan mungil. Gitu ya, cukup pakai baju-baju yang cerah, yang motifnya agak besar sedikit, jadi dia lebih kelihatan gitu. Nah, untuk mungkin yang badannya lebih agak besar sedikit, pada berisi, mungkin disarankan emang biasanya kan baju Lebaran itu biasanya kalau nggak cerah, kalem gitu, ada juga yang hitam ya tipe-tipenya. Nah, mungkin untuk yang padat berisi lebih pas kayaknya pakai yang baju-baju gelap, atau gelap terang sekalian. Warnanya yang cerah sekalian putih misalnya, atau nude, atau misalnya mint, tosca. Nah, itu kayak Mbak pakai ini gitu ya, itu biasanya mencerahkan gitu. Nah, untuk yang lebih gede lagi misalnya ya tadi mungkin motif-motifnya yang mau dihindari. Selain dari potongannya misalnya jangan two piece ya, yang one piece biar kelihatannya lebih agak ini. Motifnya juga mungkin kalau bisa dibilang apa ya, vertikal gitu ya, jadi nggak garis-garisnya yang terus ke bawah ya, yang bikin lebih slim gitu, mungkin gitu. Dan juga itu kalau soal corak kan ya, betul gitu. Kalau itu kalau soal corak, kalau soal bahan balik lagi sih sebetulnya ke kenyamanan sendiri ya Mbak ya. Banyaknya sih kalau baju Lebaran kan biasanya emang yang glamor gitu ya, yang bikin panas kadang-kadang. Tapi sekarang udah banyak banget inovasi-inovasi baru yang kalau kita pakai baju mengkilat pun nggak panas. Sebenarnya banyak sih kayak Mbak yang pakai. Apa nama bahannya tuh apa sih? Macam-macam sih Mbak. Kalau baju Lebaran kita nggak bisa matokin apa ya sebenarnya. Kalau baju ya, kalau kerudung memang ada jenis-jenisnya beda-beda. Nah kan kalau untuk wanita Indonesia kan juga warna kulitnya beragam banget ya. Betul. Ada nggak sih warna-warna yang mungkin harus dihindari atau direkomendasikan untuk warna-warna kulit Indonesia? Sebenarnya Indonesia memang paling varian ya Mbak ya kulitnya ya, karena sekarang tuh jarang banget yang coklat matang ya, coklat sawo matang. Banyak sekarang emang putih. Tapi kalau untuk wajah putih sebenarnya paling gampang. Karena pakai apapun dia masuk semua ya Mbak ya. Mau pakai warna yang cerah, pakai warna pastel, pakai warna gelap, kayaknya semua pas-pas aja. Nah, sebenarnya tipsnya adalah cenderung untuk yang sawo matang mungkin ya Mbak Cindy. Kalau sawo matang tuh biasanya disarankan adalah warna-warna pastel biasanya, atau yang sesuai dengan warna kulitnya. Misalnya dia mau agak sedikit warnanya agak coklat, berarti coklat tua atau hitam sekalian, atau mungkin ngambil tone yang lebih rendahnya lagi, misalnya kremnya gitu, atau kuning mudanya gitu, lebih pas kayaknya. Nah, kalau untuk yang warna kulit gelap biasanya nih kalau ada ceweknya tipenya yang pemberani gitu ya, yang pedenya besar misalnya gitu, cewek-cewek bumi cewek-cewek kue biasanya itu biasanya pakai warna yang emang kontras banget gitu, karena kulitnya agak hitam, mungkin dia lebih pede untuk pakai yang shocking misalnya gitu, shocking pink, untuk yang warna kuning, warna-warna bold banget gitu. Tapi bisa juga kebalikannya, bisa juga warna yang sesuai dengan kulitnya juga, hitam atau apa. Mbak Ina, kan biasanya kita juga kalau Idul Fitri selain pakai pakaian yang panjang, juga kan biasanya pakai kerudungnya nih. Nah, beda-bedanya tuh kerudung gimana sih ngebedainnya sebenarnya? Sebenarnya kalau kerudung
ada jenisnya ya. Maksudnya ada yang biasanya orang pakai square atau segi 4. Itu biasanya dipakai kayak saya gini, dipakai dilipat segitiga. Nah, ada yang tipenya pakai pasmina senengnya. Nah, yang panjang tuh Mbak ya, yang suka di iniin. Biasanya dia lebih cenderung anak-anak muda sekarang biasanya senengnya pasmina ya. Kenapa? Karena lebih Iya, karena mungkin stylenya lagi musim sekarang emang pasmina banyak dipakainya. Mungkin karena lebih simple gitu ya, nggak begitu ribet makainya. Nah, yang ketiga ada yang hijab instan, Mbak. langsung masuk ya? Yang langsung masuk. Nah, itu biasanya nih ya, yang sering-seringnya ibu-ibu yang emang lumayan cepet ya. segala pengen beres atau mungkin tadinya lagi menyusui atau apa. Biasanya kalau instan tuh lebih nyaman gitu dipakainya. Gitu, Mbak. Kalau jenisnya sih sebenarnya nggak jauh dari ini itu ya. Kalau di Indonesia ya sebetulnya. Kalau di luar negeri kan ada yang tipenya ada yang scarf ya, yang untuk diikat aja biasa gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kan bahannya juga beda ya, kayak pasmina ada yang rajut, ada yang agak-agak apa tuh kayak crinkle gitu. Itu apa sih bedanya? Sebenarnya beda di feel-nya aja sih yang pas dipakai ya. Sebenarnya kalau penampilan luar banyaknya sih kayak kerudung Paris kalau untuk segi 4 ya, untuk voile kayak gitu. Itu sebenarnya kalau secara penampilannya sih sama, cuma tinggal feel-nya aja dipakainya gimana enaknya. Kadang-kadang tuh ada yang senang orang pakainya nempel ya kadang-kadang gitu ya. Ada yang memang kayak saya dipakainya senangnya agak sedikit ada topinya gitu. Nah, itu tergantung pemilihan bahannya dari penampilan yang mau dia pakai sebenarnya. Nah, soal bahan itu gimana sih cara kita milih biar kita bisa berkerudung di hari Raya Idul Fitri atau mungkin juga mau seterusnya, tapi tetap adem, apalagi kalau misalnya beraktivitasnya cukup banyak di luar gitu. Ya, sebetulnya sekarang udah banyak banget kalau ngomong hijab atau kerudung itu kan udah jadi kayak tren fashion ya, bukan jadi sekedar busana muslim itu enggak, tapi udah jadi tren gitu. Nah, sekarang tuh banyak banget jenis-jenisnya Mbak, cuma memang setiap nama itu pasti ada kategorinya. Misalnya tadi ya ada voile. Voile itu dari yang mulai tebal sampai yang tipis transparan itu ada. Cuma itu tergantung dari pemilihan si yang pemakai sendiri sebetulnya. Jadi banyak banget kategorinya, kalau saya sebutin kayaknya nggak akan cukup waktunya. Tapi biasanya yang dipakai sekarang itu yang paling banyak itu Paris dan voile Mbak. Yang paling banyak itu segi 4 ya. Gitu. Oke. Kalau Mbak Ina juga kan memproduksi, kan desainer kerudung nih ya. Nah, itu gimana sih proses membuatnya? Oke, sebetulnya ini sebetulnya kerudung printing ya. Kerudung printing itu udah mulai tahun 2015-2016 lalu lah sebetulnya, udah agak lama. Cuma khusus yang saya buat ini baru dibuat tahun 2018, kita membawa inovasi baru sebenarnya Mbak. Jadi sebetulnya karena membaca bahwa sekarang ini banyak sekali wanita aktif yang pengen nggak ribet, praktis pakai kerudung. Nah, saya menciptakan di sini satu kerudung 4 warna. Gitu. Satu kerudung 4 warna itu gimana maksudnya? Boleh saya jelasin? Boleh tunjukin. Oke, jadi kerudung 4 warna itu kan biasanya di print itu di area square, area segi 4 ya Mbak ya. Nah, kayak gini kan biasanya dia kebagi 2 ya, dipakainya kan segitiga ya. Nah, yang ini kan ada warna apa ini, hijau sama coklat ya. Pas saat dipakai kan dia dilipat gini ya Mbak ya. Oh, belakangnya warnanya marun ya. Betul. Jadi misalnya ini satu sisi, ini warna tadi coklat ya. Satu sisinya warna biru, warna hijau. Kemudian pas saat dibalik dia punya coklat dan marun gitu. Oh, berarti ini juga bisa, satu kerudung bisa buat banyak outfit. Bisa buat banyak outfit, betul. Biasanya sih kalau dulu pada saat launching 2018 itu disebutnya kerudung travel, karena kalau traveling itu bisa untuk 3-4 hari bawa satu aja cukup gitu. Gitu. Kalau sekarang sih banyak tagline-nya dipakainya untuk wanita aktif, karena tadi kadang-kadang misalnya pagi harus ngantar anak misalnya, kemudian siang kemana ada arisan misalnya, sore harus kumpul dulu sama yang lain. Nah, itu bisa ganti-ganti outfit, cukup dengan ganti kerudungnya aja dan nuansanya udah beda. Oh, tinggal diputer-puter aja tinggal dibalik-balik aja. Kalau yang ini bahannya apa Mbak Ina? Yang ini bahannya voile premium. Jadi voile itu memang ada kelas-kelasnya. Kita pilih insya Allah yang terbaik di kelasnya sih. Berarti ini kalau yang terbaik itu maksudnya lembut dan adem kah atau gimana sih? Testimoni yang sudah pakai sih biasanya kalau dipakai umroh kayak misalnya naik haji atau umroh itu biasanya dia lebih adem. Karena sebetulnya dia berpori tapi tidak transparan gitu. Jadi dia breathable gitu. Kemudian kalau misalnya di tempat yang dingin, karena ini bahannya adalah lebih dari 50% itu adalah polyester. Jadi dia menghangatkan juga sebetulnya. Jadi kadang-kadang saya juga nggak ngerti ya kenapa pada saat dipakai dingin jadi anget, pada saat dipakai panas jadi agak lebih adem gitu dipakainya. Nah, itu mungkin yang kita pilih untuk bahan yang kita bikin ini.
Oke. Nah, Mbak Ina, kan juga banyak nih para cewek-cewek kalau mau pakai kerudung tuh bingung gimana, soalnya kan bentuk muka juga beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih cabi, ada yang pengennya lebih berisi. Ada tips-tipsnya? Ada sih beberapa Ada ya, ya, mungkin oke. ya, untuk yang umum aja ya mungkin ya kita ya. Jadi Tapi jangan di-spill dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan Mbak Ina juga mungkin bisa mencontohkan ke saya gimana caranya. Kalau muka saya oval ya. Oval, iya. Oval, oke. Nanti cocoknya kayak gimana? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Sapa Indonesia akhir pekan kembali, masih bersama saya Cindy Permadi, ditemani ada Mbak Ina, dan sekarang ada tambahan ada Kak Lala ya. Nah, Kak Lala ini yang akan mempraktekkan gimana sih kerudung yang pas untuk kita nanti di Hari Raya Idul Fitri. Boleh, Mbak Ina, kan nanti saat Idul Fitri pasti macam-macam ya, ada yang pakai gamis kayak aku sekarang, ada yang casual kayak Kak Lala. Milih tipe atau model kerudung kayak gimana sih? ya, jadi memang macam-macam ya. Ada yang mungkin kalau pakai kerudung polos nggak masalah, mau style apapun Oke. cocok aja. Cuma mungkin ada satu style yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman yang mau kelihatan motifnya di depan atau menutupi dada-dada. Mungkin bisa dimulai sama Lala. Kalau Kak Lala ini berarti bentuk mukanya apa? Ini oval Dia juga? enggak sih sebenarnya, dia agak lancip ya, agak lancip ke depan ininya. Cuma kalau misalnya biasanya kalau oval itu diakalinya dengan nutup ke agak depan sedikit ininya, apa namanya, kerudungnya. Itu buat Jadi nutupin cabinya. buat nutupin pipi, itu ternyata Nutupin, tipsnya. Agak ya. dimajuin Biasanya sedikit. kalau untuk rahang lebar, untuk yang cabi biasanya dia agak ke depan. Oke. Kalau misalnya mukanya bentuknya agak manjang atau jidatnya agak lebar, biasanya itu dipotong pakai ciput, jadi agak daleman ya. Pakai oke. daleman lagi dia untuk motong ini. Nah, kalau yang Lala praktekin ini adalah untuk bisa dipakai agar motif belakangnya, biasanya kan kalau kerudung suka didesain belakangnya pakai aja nggak apa, sambil dipakai. Motifnya kan di belakang terus ya, numpuk Ya, itu di belakang. Nah, ini kadang-kadang kalau di belakang doang jadi nggak kelihatan di depan. Nah, Ya, jadi makanya ini kita mau gaya dari depan ya. biasanya jadi kita contohin. Nah, diantaranya adalah dengan style yang ini. Jadi pertama itu dia nggak, biasanya kan sama ya panjangnya, Iya, makanya kiri di tengah kanan. langsung. Nah, ini enggak, ini dibikin sebelah panjang sebelah pendek seperti ini. Nanti untuk apa? Biar bagian depannya itu bisa bagian belakang itu bisa ditarik ke depan. Oke. Kita sambil lihat ya gitu. Jadi Nah, tapi kalau misalnya motif ini ngaruh juga nggak sih ke nanti, apakah ada motif-motif yang akan bikin muka terlihat lebih cabi atau enggak? Ada nggak? sebenarnya cenderung ke motif kecil sama motif besar. Biasanya baik-baik orang gitu. yang lebih cenderung besar, gemuk atau lebih ini, biasanya dia carinya yang motifnya agak-agak besar, jangan yang terlalu kecil, karena makin banyak jadi makin kelihatan lebar mukanya. Oh, gitu. berarti semakin banyak, semakin sedikit motifnya ya kalau mau bikin lebih. Betul, untuk lebih agak slim gitu. Oke. Nah, seperti ini, jadi kayak tadi kan ditarik ya, jadi dari belakang itu ditarik ke depan. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa motif belakangnya kelihatan. Yap. Juga kan sebagian orang nyaman dengan style yang menutupi dada. Ya. Nah, ini bisa dipakai seperti ini. Ini namanya apa berarti? Ada namanya? Nggak ada sih? namanya, Nggak ada sih. namanya. Cuma cenderung tadi ya, mungkin ada yang tipenya, ada yang standar, ini yang syar'i. Nah, ini mungkin yang agak syar'i yang bisa menutupi dada dia. Nah, ini cepet banget ya, tapi berapa? Ya. Sat-sat banget, ternyata nggak ribet. Gitu, oke. Kita lanjut ke style kedua mungkin Boleh, ya, Mbak. silakan. Gitu, oke. Nah, kalau yang ini apa yang akan ditunjukin setelah ini? Nah, yang ini tuh dia gimana caranya pakai aksesoris, Mbak. Oh, pakai aksesoris. Kalau ini kan tadi enggak ya, cuma pakai jarum aja satu cukup. Nah, ini pakai aksesoris. Oke, Buka dulu boleh, mungkin, boleh Mbak, ya. tunjukin. Gitu. Pakai aksesoris itu maksudnya biasanya ada ring, ada bros. Nah, kita iniin bedanya. Kalau mau pakai aksesoris, tapi boleh pakai kerudung yang bermotif atau hindari malah. Enggak masalah, Mbak. Apapun, mau yang polos, mau yang motif, pakai aksesoris nggak masalah. Kan kalau aksesoris itu kan kecil ya, kayak misalnya ini cincin, kita bisa pakai sebagai aksesoris kerudung. Oh, Nggak iya. kelihatan. Kayak bros yang saya pakai juga kan itu sebenarnya nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalnya, nah ini kita khusus pakai yang ukuran lebih besar. Apa bedanya nanti? Ukurannya ini 140 ya, tadi 115, ini 140. Tipenya adalah untuk biasanya yang lebih pakai baju gamis gitu ya. Oh, Kan oke. biasanya suka pengen yang lebar sedikit lebar, ya. Nah,
Tapi ini pakai aksesoris, jadi kita biar agak sedikit nggak terlalu polos gitu ya. Biasanya kan kalau pakai gamis gitu kan dia polos aja gini dipakainya biasa. Nah ini kita pakai sedikit aksesoris untuk membantu biar lebih penampilannya lebih cantik lah gitu. Jadi nggak terlalu polos. Dan ini caranya sama ya, lebih panjang sebelah ya? Iya, ini kurang lebih sama, tapi dia ukurannya memang lebih besar. Karena memang ada beberapa market yang memang menyukai lebih dari 115 cm Mbak. Jadi dia pengennya sampai ke pundak tuh agak tutup juga gitu, ya. Oke. Nah, seperti ini. Sama di belakangnya juga. Nah, kalau milih motif sebenarnya yang cocok juga untuk baju, ada nggak sih tips-tipsnya? Sebenarnya sih dua aja rumusnya. Iya, kalau bajunya polos, kita bisa pakai yang rame-rame. Oke. Kalau bajunya mungkin agak bermotif, bisa pakai yang polos atau yang monokrom. Jadi ada motifnya tapi monokrom, nggak terlalu banyak warna gitu. Nah, nanti saya contohin di antaranya ya. Ini Pakai yang jarum? Oh, butuh jarum. Tapi kalau untuk warna yang bisa dibilang netral selain putih sama hitam, ada lagi nggak sih Mbak Ina? Earth tone. Earth tone itu Earth tone tadi itu ya? ada krem, coklat, abu. Nah itu warna-warna bumi lah ya. Warna-warna bumi. Biru pun birunya biru yang biru langit, bukan biru yang. Bukan navy malah? Bukan, navy ya termasuk, Navy tapi juga? biasanya agak cenderung ke biru langit kayak biru-biru gini nih. Nah ini. Terus ini akan pakai aksesoris apa? Ini cincin itu ya? Iya, pakai cincin. Jadi untuk yang nggak punya bros, punya cincin di rumah bisa dipakai. Nah ini tinggal diserut aja ke dalam. Nah kayak gitu. Oke. Nah kemudian dikembangkan. Nah dibuka gitu. Dan ini nanti akan dipakai penintih lagi atau pakai jarumnya tetap betul, ya? pakai jarum lagi. Oh, cantik sekali dan juga sama cepat sekali Kak Lala makanya. Karena udah biasa ya. Mbak Ina, tutorialnya. boleh dong juga pilihin kalau kerudung yang cocok buat Mbak outfit aku dan ya. bentuk muka aku. Kita pilihin warna yang senada ya. Oke. Berarti kalau pakai gamis dengan tile-tile gini, pakainya yang Ya polos? tadi atau kalau nggak polos, tadi saya bilang monokrom, warnanya monokrom. Jadi ini ada motifnya. Sorry, ini cocoknya yang ini apa yang ininya ya? Saya Ini ngikut kayak Mbak ini. Ina. Ini jadi ada motifnya sebenarnya motif lembut, tapi karena dia monokrom jadi nggak rame. Jadi nggak begitu Mbak. kelihatan Jadi kalau dari boleh polos banget, boleh yang kayak gini ya, yang soft ya? yang ada soft monokromnya. Oke. Nah seperti ini. Berarti pilihnya tetap yang senada ya warnanya sebenarnya? Betul. Kalau ini sebenarnya agak terus kasih mungkin yang ininya ya. Oke. Ini juga yang 4 warna tadi ya? Betul, ini 4 warna tapi ini hanya tua muda. Jadi Oke. baliknya biru tua biru muda, baliknya toska muda toska tua. Oke, kita cobain pakai ya Mbak ya. Oke. Maaf ya. Iya, silakan. Ini bahannya juga yang premium Voile. voile. Sama juga ya. Oh, ya ini juga lembut. Biasanya kalau pakai jilbab lebih gampang untuk diikat rambutnya. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Kita saya ambil. Oke. Ini harus kayak Kalala tadi nggak lebih panjang sebelah atau? Enggak juga ternyata. Ya. Ini berarti bisa dicontoh untuk yang bentuk mukanya oval ya? Betul. Jadi kalau mukanya oval itu biasanya dia cenderung nutupin pipi ya, karena untuk biar lebih tirus gitu. Maaf ya Mbak ya. Iya. Oke. Maaf ya. Ini nggak pakai ciput nggak apa-apa tapi? Nggak apa-apa. Bahan ini emang kebetulan nggak licin banget. Oh iya. Nah ini untuk yang. Tapi ada bedanya nggak sih Mbak Ina ketika kita pakai kerudung pakai ciput dan nggak ngaruh di model apa ke kenyamanan aja? Kenyamanan aja sebetulnya. Ada yang kadang-kadang mungkin rambutnya ada poninya pendek, jadi dia susah untuk bisa nggak pakai ciput. Nah dia harus pakai ciput biasanya gitu. Oh, oke. Dan kan juga biasanya kalau yang kerudung tuh suka ini ya, bagian atasnya sih kadang ada yang lepek, ada yang ini biar bisa berdiri seperti ini. Gimana caranya? Jadi alhamdulillah bahannya emang anti lepek. Oh, berarti emang tergantung bahan juga. Dia juga nggak pakai ini tapi langsung bisa ini. Oh, ini modelnya. Ini untuk yang muka-muka oval. Tadi katanya bisa agak dimajuin biar nututin pipi, biar lebih itu tergantung sih kurus. kenyamannya ya. Kalau misalnya kurang ini tinggal dimundurin aja sedikit. Tapi kurang lebih seperti ini. Ini cepat, praktis dan memang
nggak usah pakai yang ribet-ribet. Ini namanya ada nama modelnya juga nggak? Enggak sih. Mau ya coba. Kalau misalnya masih mau pakai aksesoris boleh nggak sih? Atau ini udah rame sebenarnya cukup? Enggak, sebenarnya bisa, tapi dalam artian yang simple-simple, misalnya tadi ya mau pakai ring atau mau pakai bros di ujung sini juga boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau yang model kerudung yang kekinian yang lagi sering difavoritin sama anak-anak muda ada nggak sih, Mbak Ina? Biasanya pasmina ya, sama segi empat tuh yang itu ya model yang nempel ya. Bisa nggak diperagain sama Lala? Yang nempel di sini nih. Oh, Bisa. Mau diperagain nggak? boleh sambil diperagain. Ini buka lagi aja. Kalau Lala ada nggak sih lebih suka model tertentu? Kalau aku lebih sering diikat ke belakang aja sih kak, atau enggak kayak tadi yang kakak pakai. Nah yang kayak gini karena lebih simple juga Iya, lebih ya. simpel. Kalau Lala tapi ada warna atau motif favorit juga gitu gak? Kalau warna, aku seringnya pakai polos sih kak, dan Pakai warna polos. tuh yang paling sering aku pakai warna hitam dan earth tone. Oh ini Kayak warna coklat netral gitu. ya? Iya. Warna-warna Sama dipraktekin boleh yang tadi ya, yang lagi kekinian ya. Jadi kekinian itu sekarang lagi musim ditumpuk. Jadi ininya nempel sedikit, tapi ada di belakangnya ada tumpukannya. Oh oke. Kalau pakai yang biasa atau pakai yang ini? Kayak biasa aja Yang kayak biasa gitu. aja. Kalau yang model kayak tadi akan cocok di semua bentuk wajah atau enggak juga sebenarnya Mbak Ina? Gimana Mbak Cindy? Kalau yang tadi model pasmina yang ditumbuk ke belakang cocok untuk semua bentuk wajah kah? Kayaknya pas, soalnya dia double. Jadi kalau untuk yang wajah kecil dia bisa nambah volume ke muka, untuk yang wajah lebar dia bisa nutupin karena dia double. Oke bisa untuk nambah layer buat nutupin pipi. Layer untuk nutupin pipi, betul. Mau pakai yang ini? Ini bahannya beda ya kayaknya ya? Sama. Oh sama? Sama, cuma ini yang sama yang sana itu karena yang itu tuh bahannya shiny. Sama-sama voile premium tapi itu bentuknya nuansanya agak mengkilat. Tapi nggak licin dan nggak pengang juga sebetulnya kan kadang-kadang kalau misalnya mengkilat tuh kan kadang suka pengang di telinga ya. Itu ganggu banget, biasanya suka licin juga. Nah itu nggak, karena dia bahannya bukan satin voile. Oke. Iya. Dan tadi kalau motif yang ramai kayak gini bisa dihindari kalau untuk yang ini ya, yang agak cabi jangan pakai ya? Motifnya tergantung besarnya. Oh Tadi tergantung ya, kalau ukurannya makin kecil sebaiknya dihindari untuk yang cabi karena dia makin banyak motifnya, makin kelihatan lebar dianya. Kalau ini berarti masih aman dipakai sama Ini semua ya? tipenya sedang. Kalau yang besar tuh biasanya yang bunganya agak-agak kayak gini, misalnya nih. Nah ini kan ini bunganya gede-gede ya. Nah ini biasanya untuk yang agak tirus sih, agak kurus gitu. Oke deh. Mungkin sedikit tips mix and match untuk pakaian lebaran ada nggak Mbak Ina? Apa ya, mungkin cenderung warna kali ya Mbak Warna, ya gitu. warna. Sebetulnya kalau untuk yang balik lagi untuk yang pecinta earth tone biasanya jarang banget mau pakai yang warna-warna bold. Untuk yang bold pun jarang yang pakai yang kalem-kalem gitu. Nah, kebetulan beberapa kerudung menyediakan mix antara warna-warna bold dan earth tone. Jadi sekarang itu udah lagi musim setengah-setengah Mbak. Jadi yang bagian sini yang bagian tuanya atau earth tone-nya, yang bagian sini bagian terangnya. Jadi kapan waktu dia suka dengan yang lebih bold, dia bisa pakai itu. Tapi sebenarnya kalau balik lagi tadi yang saya bilang pertama, tergantung dari PD-nya kita ya. Makin Harus pede pede, makin merasa nyaman, itu biasanya pakai kerudungnya enak gitu. Tapi kalau misalnya dianya udah nggak nyaman dengan warnanya, nggak nyaman dengan stylenya, mungkin jadi nggak enak dibawanya juga mungkinnya gitu. Nah ini Mbak yang lagi musim tuh Ada gini. yang kayak gini Ya, ya? jadi Ini juga double. simple. Jadi dia punya ciput sendiri depannya, nah di belakangnya gini. Ini lagi musim banget sekarang dipakai sama anak. Dan ini cocok untuk semua usia nggak biasanya? Banyak yang pakai, ibu-ibu juga. Cocok ya? Anak muda memang banyak yang lebih pakai, tapi ibu-ibu sekarang, ibu-ibu yang ini ya anak Mahmud. Oh, Mahmud. Mama Oke, muda. Mama muda. Itu Oke. banyak yang pakai ini. Jadi karena memang dia karena double layer, dia bisa sedikit mengurangi tadi ya. Kalau ngomong besar Cabi ya, cabi. tapi untuk yang kecil pun dia nambah volume gitu. Oke deh, Mbak Ina terima kasih banyak sudah berbagi Mbak tips Cindy. agar kita bisa tetap cantik, rapih, dan sopan di Hari Raya Idul Fitri. Kak Lala terima kasih banyak ya. Saudara itu tadi tips berbusana dengan menggunakan kerudung untuk di Hari Raya. Kembali ke studio.